Nah, jadi perhatikan, memilih rata-rata sementara 8 ataupun rata-rata sementara 13 tetap menghasilkan rata-rata yang sama, yaitu 10,5. Halo, apa kabar? Kembali kita belajar bersama dengan Mr. Art sebagai asisten, rekan, dan teman kita dalam belajar. Kita akan bahas tuntas rata-rata dari data berdistribusi frekuensi atau data kelompok. Mari kita mulai. Rata-rata atau mean. Ada beberapa cara atau metode yang digunakan untuk mencari rata-rata dari data berdistribusi frekuensi. Tetapi metode yang paling mudah diingat dan paling banyak digunakan dalam menjawab soal adalah cara langsung. Rumus yang kita gunakan untuk cara langsung ini sama dengan rumus rata-rata untuk data berfrekuensi atau kelompok, seperti yang kita pelajari di data tunggal. Sigma Fi dikali Xi dibagi dengan Sigma Fi, yaitu jumlah seluruh perkalian frekuensi dan nilai tengah, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi, di mana X bar ini adalah notasi untuk rata-rata, Fi menyatakan frekuensi kelas Ki, dan Xi menyatakan nilai tengah kelas Ki. Mari kita coba terapkan dalam menjawab soal. Contoh, hitung nilai rata-rata dari data pada tabel berikut. Mari kita bahas. Ingat, rumus untuk mencari rata-rata adalah Sigma Fi Xi dibagi dengan Sigma Fi. Perhatikan bahwa setiap kita mencari rata-rata dari data kelompok, yang kita butuhkan adalah nilai tengah tiap kelas. Jadi interval kelas tidak perlu ditulis lagi. Jadi kita cari nilai tengah tiap kelas. Nilai tengah kelas pertama interval 1-5 ini, caranya jumlahkan batas-batas kelas ini lalu dibagi 2, yaitu 1 tambah 5 bagi 2, sama dengan 3. Jadi nilai tengah interval kelas pertama kita tulis di sini 3. Selanjutnya nilai tengah kelas kedua adalah 6 ditambah 10 dibagi dengan 2, sama dengan 8. Jadi nilai tengah kelas kedua kita tulis di sini 8. Demikian seterusnya, kelas ketiga nilai tengah 13 dan kelas keempat nilai tengah 18. Untuk mudahnya, dapat kita manfaatkan panjang kelas. Panjang kelas dari data ini adalah 16 kurang 11. Atau kita tulis panjang kelas P sama dengan 5. Jadi karena nilai tengah kelas pertama adalah 3, maka nilai tengah kelas kedua adalah 3 ditambah dengan panjang kelas, yaitu tambah 5 sama dengan 8. Demikian juga nilai tengah kelas ketiga, berarti 8 ditambah dengan panjang kelas, yaitu 5, 8 tambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah 5 sama dengan 18. Bisa ya? Kemudian kita buat kolom untuk Fi Xi, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Pada baris pertama ini, nilai tengah kelas pertama dan frekuensi kelas pertama kita kali, yaitu 3 kali 2, sama dengan 6. Kemudian kelas kedua, 8 dikali 3 sama dengan 24. 13 dikali dengan 3 sama dengan 39. 18 dikali dengan 2 sama dengan 36. Selanjutnya kita cari jumlah keseluruhan dari Fi Xi, yaitu 6 tambah 24 tambah 39 tambah 36 sama dengan 105. Nah, dari tabel ini kita peroleh total frekuensi atau Sigma Fi adalah 10 dan Sigma Fi Xi adalah 105. Kita substitusi ini ke rumus dan kita peroleh rata-rata sama dengan 105 dibagi 10, sama dengan 10,5. Gimana? Mudah kan? Nah, berikutnya, bagaimana jika data disajikan dengan histogram? Perhatikan soal nomor 2. Nilai rata-rata dari data yang disajikan dengan histogram di bawah ini adalah... Oke, baik, mari kita bahas. Ingat rumus mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan Sigma Fi Xi dibagi dengan Sigma Fi. Dan kalau kita perhatikan pada histogram,
Nilai tengah tiap kelas telah diberikan, ya kan? Maka tentu lebih mudah dikerjakan kalau sudah diketahui nilai tengah. Kelas pertama dengan nilai tengah 3, frekuensinya adalah 2. Kelas kedua nilai tengahnya 8 dengan frekuensinya adalah 8. Kelas ketiga dengan nilai tengah 13 dan frekuensinya adalah 15. Kelas keempat nilai tengah 18, frekuensinya 10. Dan kelas kelima nilai tengah 23, frekuensinya 5. Karena nilai tengah telah diberikan, kita tinggal gunakan rumus, yaitu rata-rata sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Jadi rata-rata adalah 3 dikali dengan 2 ditambah 8 dikali dengan 8 ditambah 13 dikali dengan 15 ditambah 18 dikali dengan 10 dan terakhir 23 dikali dengan 5. Dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 2 ditambah dengan 8 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 5. Kita peroleh rata-rata sama dengan 6 ditambah 64 ditambah 195 ditambah 180 ditambah 115 dibagi dengan 40. Jadi rata-ratanya sama dengan 560 dibagi 40 atau sama dengan 14. Jadi pilihan jawaban yang benar untuk soal ini adalah pilihan C. Gimana? Bisa ya? Selanjutnya, bagaimana jika data disajikan dengan histogram dan tepi-tepi kelasnya? Perhatikan soal nomor 3. Nilai rata-rata dari data yang disajikan dengan histogram berikut adalah... Oke, baik, mari kita bahas. Ingat, rumus mencari rata-rata adalah sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Ingat, Xi di sini adalah nilai tengah. Jadi kita perlukan nilai-nilai tengah tiap kelas, dan ini dapat kita peroleh dengan menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas kelas, lalu dibagi 2. Untuk kelas pertama, yang tepi bawahnya 9,5 dan tepi atasnya 14,5, nilai tengahnya adalah 9,5 ditambah 14,5 dibagi 2, sama dengan 12. Jadi di sini kita tulis 12. Perhatikan bahwa panjang kelas dari data ini adalah 34,5 dikurangi 29,5, sama dengan 5. Jadi untuk mencari nilai tengah kelas kedua ini, dapat kita manfaatkan panjang kelas ini. Caranya bagaimana? 12 ditambah dengan 5, kita dapat 17. Jadi di sini kita tulis 17. Kemudian 17 tambah 5 sama dengan 22, 22 tambah 5 sama dengan 27, dan seterusnya 27 tambah 5 sama dengan 32. Jadi lebih mudah untuk mencari nilai tengahnya, kan? Maka rata-ratanya adalah 12 dikali dengan 2, ditambah 17 dikali dengan 8, ditambah 22 kali 15, ditambah 27 kali 10, ditambah 32 kali 5. Dibagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 2 tambah 8, tambah 15, tambah 10, dan tambah 5. Kita peroleh 24 ditambah 136, ditambah 330, tambah 270, ditambah 160 dibagi 40. Atau sama dengan 920 dibagi 40. Jadi rata-ratanya adalah 23. Oke, bisa kan? Selain cara langsung, cara berikutnya adalah cara coding, yaitu memilih rata-rata sementara di mana kita tempatkan kode 0. Cara ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan untuk data-data yang banyak dan bilangan-bilangan yang besar jika kalkulator tidak diperkenankan digunakan. Jadi dengan cara coding, kita akan memilih XS sebagai rata-rata sementara. Dan rumus mencari rata-rata dengan cara coding adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan panjang kelas dikali dengan sigma Fi kali Ci dibagi dengan sigma Fi. Di mana XS adalah rata-rata sementara, P panjang kelas, Fi adalah frekuensi kelas Ki, dan Ci adalah kode berupa bilangan bulat sekitar 0, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan mengerjakan contoh soal berikut. Contoh, hitung nilai rata-rata atau min dari data tabel berikut. Soal ini sama dengan soal yang tadi telah kita kerjakan dengan cara langsung. Jadi akan mudah kita bandingkan dengan hasil yang dikerjakan dengan cara langsung dengan yang dikerjakan dengan cara coding ini. Mari kita bahas. Rumus mencari rata-rata dengan cara coding, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan panjang kelas dikali sigma FI/CI dibagi dengan sigma FI. Ingat pesan sebelumnya bahwa untuk data kelompok, setiap kita mencari rata-rata, maka yang kita butuhkan adalah nilai-nilai tengah kelas, bukan interval kelas. Jadi kita buat tabel berisi nilai tengah kelas dan frekuensi. Nilai tengah kelas pertama adalah 1 tambah 5 dibagi 2, sama dengan 3. Karena panjang kelas sama dengan 5, yaitu 6 kurang 1, maka untuk memperoleh nilai tengah kelas kedua cukup dengan menambah panjang kelas ini. Jadi 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13, dan 13 tambah 5 sama dengan 18. Nah, langkah selanjutnya kita akan berikan kode. Kita berikan notasi CI. Kode CI ini adalah bilangan bulat di sekitar 0. Karena tujuannya adalah mempermudah perhitungan, maka kode 0 kita tempatkan di sekitar kelas tengah yang frekuensinya besar. Jadi misalnya kita tempatkan kode 0 di sini. Jadi karena di kelas kedua kita buat kodenya sama dengan 0, berarti kita memilih rata-rata sementara sama dengan 8. Kalau di kelas kedua ini kita buat 0, maka ke atas kodenya adalah bilangan bulat terurut di bawah 0, yaitu min 1, min 2, min 3 kalau masih ada kelas di atasnya ya. Sementara ke bawah ini adalah kode bilangan bulat positif terurut setelah 0. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, dan kalau masih ada lagi kelas-kelas di bawahnya. Setelah kita tulis kodenya, langkah selanjutnya kita tambah tabel kolom untuk perkalian kode dengan frekuensi, yaitu FI/CI. Kalikan FI dengan CI, maka di interval pertama frekuensinya 2, kodenya minus 1, maka 2 dikali minus 1 sama dengan min 2. Dan di kelas kedua, 3 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 1 sama dengan 3, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi jumlah total dari FI/CI adalah min 2 tambah 0 tambah 3 tambah 4 sama dengan 5. Dari tabel kita peroleh sigma FI sama dengan 10 dan sigma FI/CI sama dengan 5. Kita substitusi ke rumus. Jadi rata-rata sama dengan 8. Ingat ya, 8 ini tadi adalah rata-rata sementara. P sama dengan 5 dan sigma FI/CI sama dengan 5, kemudian dibagi dengan total frekuensi 10. Dan kalau kita sederhanakan adalah 8 ditambah 25 per 10 atau sama dengan 10,5. Oke, bisa ya? Perhatikan rata-rata dengan cara coding ini sama nilainya dengan rata-rata yang tadi kita kerjakan dengan cara langsung, yaitu 10,5. Ya kan? Selanjutnya, bagaimana jika rata-rata sementara kita pilih di kelas interval yang lain? Misalnya kita pilih rata-rata di kelas interval ketiga. Jadi kita tulis kodenya sama dengan 0 di kelas interval ketiga. Itu berarti kita memilih rata-rata sementaranya adalah 13 ini. Jadi rata-rata sementara sama dengan 13. Oke, karena di sini kita tulis 0, maka ke atas ini adalah bilangan bulat terurut di bawah 0, yaitu min 1, min 2, dan seterusnya. Sementara ke bawah ini adalah kode bilangan bulat positif terurut setelah 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya kalau masih ada kelas interval di bawahnya ya.
Langkah selanjutnya kita tambah tabel kolom untuk perkalian kode dengan frekuensi, yaitu FICI. Kalikan frekuensi ini dengan kode yang kita berikan. Jadi misalnya di kelas interval pertama ini 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Kemudian 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3, 3 dikali 0 sama dengan 0, dan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jumlah total FI dikali CI adalah minus 4 tambah min 3 tambah 0 tambah min 2 sama dengan min 5. Dari tabel kita peroleh bahwa sigma FI sama dengan 10 dan sigma FI CI sama dengan minus 5. Kita substitusi ke rumus, rata-rata sama dengan 13, nah itu tadi adalah rata-rata sementara kita ya, ditambah dengan panjang kelasnya ini adalah 5, dikali dengan sigma FICI sama dengan minus 5, dibagi dengan total frekuensi 10. Atau jika kita sederhanakan, ini adalah 13 dikurang 25 per 10, atau sama dengan 10,5. Nah, jadi perhatikan, memilih rata-rata sementara 8 ataupun rata-rata sementara 13 tetap menghasilkan rata-rata yang sama, yaitu 10,5. Jadi kita bebas memilih di kelas mana kita akan buat kode CI sama dengan 0, tapi usahakan di kelas yang frekuensinya besar. Oke, bisa ya? Cara berikutnya adalah cara deviasi atau simpangan, yang merupakan penyederhanaan dari cara coding, di mana panjang kelas, interval, dan kode dikalikan. Jadi dengan cara deviasi atau simpangan, kita akan memilih XS sebagai rata-rata sementara. Dan rumus mencari rata-rata dengan cara deviasi adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FIDI dibagi dengan sigma FI, di mana XS adalah rata-rata sementara, P adalah panjang kelas, FI adalah frekuensi kelas KI, dan DI adalah kode yang merupakan elemen dari kelipatan panjang kelas, yaitu min 2P, min 1P, 0, P, 2P, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan dalam mengerjakan soal. Contoh, hitung nilai rata-rata dari data pada tabel berikut. Soal ini sama dengan soal yang tadi kita kerjakan dengan cara coding agar bisa kita bandingkan hasilnya ya. Mari kita bahas. Rumus mencari rata-rata dengan cara simpangan adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FIDI dibagi dengan sigma FI. Kembali kita butuhkan tabel frekuensi dengan nilai-nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas pertama di sini adalah 3, nilai tengah kelas kedua adalah 8, kemudian 13 dan 18. Nah, berikutnya kita akan berikan kode yang kita beri notasi DI. Misalnya kita tempatkan kode 0 di kelas kedua ini. Maka dengan sendirinya nilai tengah kelas kedua ini terpilih jadi rata-rata sementara. Jadi rata-rata sementaranya adalah 8. Kemudian perhatikan bahwa panjang kelas adalah 18 kurang 13 sama dengan 5. Maka kode DI ini merupakan kelipatan dari panjang kelas. Jadi ke bawah ini kita tuliskan ini sama dengan 5, kemudian 2 kali panjang kelas sama dengan 10. Dan ke atas itu berarti sama dengan minus 5, kalau masih ada kelas lagi di atasnya berarti minus 10 dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita tambah tabel kolom untuk perkalian kode DI dengan frekuensi, yaitu FIDI. Untuk kelas pertama, 2 dikali dengan min 5 sama dengan min 10. Kelas kedua, 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi jumlah total perkalian FI dengan DI adalah min 10 ditambah 0 tambah 15 tambah 20 sama dengan 25. Dari tabel kita peroleh sigma FI sama dengan 10 dan sigma FI DI sama dengan 25. Nah, kita tinggal substitusi ke rumus.
maka rata-rata sama dengan 8. 8 ini tentu rata-rata sementara tadi. Kemudian ditambah dengan sigma FI DI per sigma FI, berarti 25 per 10. Atau kita peroleh 8 ditambah 2,5 atau sama dengan 10,5. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Pengalaman adalah guru terbaik. Dengan mengalami langsung mengerjakan soal-soal dengan konsentrasi yang baik, maka rumus-rumus akan terhafal dengan sendirinya. Maka berlatihlah dengan mengerjakan soal-soal berikut dan dapatkan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa.